Selamat siang Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, kita masih terbawa suasana Natal kita hari Jumat ya. Masih terbawa, saya masih merasa ini ibadah ini seperti masih Natalan gitu. Saya masih sangat luar biasa perasaan saya. Saudara-saudara, saya selalu memelihara sikap optimis dalam diri saya. Sehingga melihat setiap kendala sekalipun, saya merasa itu memang sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa mengakhiri sesuatu dalam hidup kita gitu. Karena apa? Karena kita punya kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya sudah pernah katakan pada kita saudara, pada minggu lalu kalau nggak salah, mengapa tiba-tiba saya katakan pada panitia, bahwa tema Natal kita adalah goodness of God, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena seringkali saudara yang terjadi di hidup kita itu begini, kita selalu fokus kepada kesulitan, kepada persoalan, kepada masalah. Tapi kita kadang-kadang tidak jujur untuk mengakui bahwa nyatanya kan bisa kita lewati. Kan bisa kita lewati tahap-tahap itu. Walaupun ketika pergumulan kita alami, kita merasa aduh. Tapi nyatanya lewat. Seandainya kita disuruh bercerita berapa hal kesulitan yang saudara hadapi, yang saudara bisa lewati. Dan harusnya inilah yang kita jadikan sebagai ukuran bahwa ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tetapi saudara, hidup ini tidak sebatas hanya menikmati kebaikan Tuhan, dalam setiap kesulitan kemudian selesai puji Tuhan. Ada kesulitan selesai puji Tuhan. Enggak. Tuhan mau hidup kita itu progresif. Lebih dari hari-hari yang lalu. Lebih dari bulan yang lalu. Lebih dari tahun yang lalu. Jadi kita itu naik. Karena itulah hari ini saya tadi malam jujur saya diingatkan Tuhan pada firman Tuhan tentang berbuah lebih banyak. Lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah. Hidup kita sudah berbuah, tapi Tuhan ingin lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah, lebih banyak berbuah. Karena apa saudara? Kalau saudara lihat, saya coba ajak saudara mengingat ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Yesus mengambil satu perumpamaan, dikatakan ada seorang saudagar, seorang pengusaha. Dia ingin berpergian ke luar negeri, maka dia panggillah hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada diberikan 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Dan ternyata benar saudara, yang diberikan 5, dia produktif menghasilkan 5 talenta. Yang 2, dia produktif menghasilkan 2 talenta. Tidak pernah dikatakan yang 2 talenta dihasilkan jadi 5, enggak, tetap 2. Tapi yang 1 saudara, dia tidak menghasilkan apapun. Sehingga ketika tuannya datang, dia minta laporan, dia katakan pada orang yang menghasilkan 5 talenta, dia katakan kau hamba yang baik dan setia. Yang 2 juga dikatakan kau hamba yang baik dan setia. Karena apa? Mereka produktif hidupnya. Bahkan dia katakan ayo masuk dalam kesenangan Tuhanmu. Tapi kepada yang 1 dia katakan kamu jahat, kamu malas. Karena apa? Hidupnya gak berbuah. Hidupnya gak menghasilkan sesuatu. Diberi kesempatan tapi gak berbuat sesuatu. Ini mengecewakan. Nah Tuhan juga sama dengan kita saudara. Kalau saya bertanya, apa yang sudah kita hasilkan dengan hidup kita? Apa yang orang sudah lihat dari hidup kita? Sudah sejauh mana kita jadi berkat bagi sesama kita? Karena itu saudara, mari kita belajar dari Yohanes pasal yang ke-15 tentang lebih banyak berbuah. Kok macet? Ya. Ayat 1 dan 2 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara-saudara, saya sengaja buat agak besar tulisannya di bold, ini Bapakulah pengusahanya. Jadi di sini Yesus ingin mengajak kita berpikir bisnis. Hidup ini sebuah bisnis. Hidup ini sebuah usaha. Dan Bapakulah pengusahanya. Bapa di sorga pengusahanya. Jadi Yesus katakan, Bapakku pengusahanya. Jadi saudara jangan sepele dengan Alkitab.
Kalau saudara mau berhasil di bisnis juga, saudara baca Alkitab. Ada banyak prinsip di sana. Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar, bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih lebat, lebih banyak berbuah. Saya kira ini prinsip pertanian yang sangat biasa, saudara. Saudara punya pohon mangga sekalipun, kalau ada ranting-ranting yang saudara rasa mengganggu dan tidak produktif, saudara pasti pangkas. Punya pohon jeruk juga sama. Hanya di sini memang pohon anggur yang dijadikan satu ilustrasinya. Yang tidak produktif dibuangnya. Ini kan satu kiasan yang diberikan Yesus tentang pokok anggur. Aku pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Kamu itu nanti kalau kita lihat di sini saudara, ranting-rantingnya ya kita. Jadi ranting tidak berbuah, dibersihkannya. Di sini dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, tapi setiap ranting berbuah dibersihkannya, saudara, supaya lebih banyak berbuah. Saya ingin fokus dulu saudara, apa maksudnya di sini setiap ranting padaku yang tidak berbuah? Kalau kita ambil dalam konteks hidup kita saudara, yang Yesus ingin katakan begini, coba lihat. Hal-hal dalam dirimu, sifat-sifat dalam dirimu, karakter dalam dirimu, kebiasaan dalam dirimu yang menghalangi engkau berbuah, buang aja. Yang membuat hidupmu jadi terhalang untuk berbuah, buang. Yang tidak produktif dalam buang, karena itu kan buat engkau capek, jadi boros dari segi waktu, boros dari segi tenaga, saudara. Kadang-kadang jujur, kita masih terbawa kepada sebuah kebiasaan sebenarnya merugikan kita. Perbuatan-perbuatan yang seperti tidak menolong kita untuk maju, bahkan menghalangi kita. Kalau dalam Ibrani pasal 12 dikatakan begini, kita ini sedang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita dalam perlombaan itu. Artinya apa saudara? Yesus juga ingin katakan dalam ilustrasi pokok anggur yang tidak berbuah, hal-hal dalam dirimu yang menghalangi hidup untuk produktif, buang. Amin saudara. Tolong. Kadang-kadang kita ini hobiku. Ini memang sudah melekat dalam diriku. Iya. Tapi itu membuat Anda jadi tidak produktif. Mengapa kita sayang membuang itu saudara? Kalau itu menjadi halangan bagi kita untuk berbuah lebih banyak. Harusnya kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Tapi gara-gara ada halangan-halangan begitu, buah kita seperti terhambat saudara. Kadang-kadang tinggal selangkah lagi dapat, oh tiba-tiba gagal. Karena apa? Ya karena ada halangan di hidup kita. Dibuang. Saudara-saudara, ketika saya bicara pengusaha gini, kalau kita mau hitung-hitungan saudara, Tuhan lebih pandai hitung-hitungan. Setuju saudara? Makanya di pikiran bisnis. Saya merenung berapa hari yang lalu saudara, iya ya. Cenderung manusia menghitung pengeluaran, bukan penerimaan. Makanya orang jadi pelit. Karena yang dihitungnya uang keluar. Uang masuk enggak. Udah keluar sekian uangku. Udah keluar sekian. Kan jadi pelit dia. Kan udah banyak sekali ya. Yesus itu atau Alkitab mengajar kita menghitung penerimaan saudara, bukan pengeluaran. Saudara mau bukti? Perpuluhan. Perpuluhan dari penerimaan kan? Bukan dari pengeluaran kan? Kenapa Tuhan suruh kita beri perpuluhan? Supaya kita tahu income kita berapa bulan ini. Berarti kan penerimaan. Gimana? Saudara keberatan dengan saya? Kalau kita hitung penerimaan, kita akan bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau hitung pengeluaran saudara, waduh Tuhan, aduh Tuhan, ngeri ini Tuhan. Kadang-kadang, kok begini. Saudara, saya pernah menantang diri saya begini. Ini mungkin kejadian, kalau nggak salah 2012, berarti 10 tahun yang lalu saudara. Waktu itu saya ada tugas ke Amerika, sekitar 1 bulan di sana saudara. Akhirnya tanpa sadar saya main gesek aja kartu kredit kan, gesek. Begitu sampai di Medan tagihan masuk, kaget saya.
kok sebanyak ini? Saya cek tabungan saya, loh kok nggak cukup? Akhirnya saya bilang sama istri saya, aduh ini pergumulan saya, ini pertandingan saya. Kamu nggak boleh campur tangan. Saya bilang saya akan berdoa supaya bulan ini saya bisa tutupin ini tagihan kartu kredit dan tidak nunggak sampai bulan depan. Saya bilang kalau kamu bantu doa saja, kamu nggak perlu bantu saya dengan uangmu. Ternyata bisa, saudara. Nah, saudara-saudara, kadang kita, loh kok sekian banyak, kok sekian banyak. Saya bersyukur. Dengan begitu saya akhirnya tahu, oh ternyata Tuhan bisa tutupin ya. Berarti saya punya penerimaan sekian bulan ini. Saudara-saudara, jadi cara Tuhan berbisnis seperti itu. Supaya saudara bersyukur, hitunglah penerimaan saudara. Hitung. Amin saudara. Jangan cuma pengeluaran dihitung. Tapi penerimaan saudara. Kalau saudara punya bisnis, coba hitung income-nya saudara. Jangan cuma gaji karyawan yang dihitung. Tapi hasil produksi nggak dihitung saudara. Tapi tolong, itu buat kita bersyukur. Buat kita bersyukur. Beberapa pengusaha beri kesaksian kepada saya, salah satu adik saya saudara, ketika COVID itu masih sedang tinggi-tingginya di 2021, akhir kalau nggak salah, mau masuk 2022 yang lalu, dia katakan begini, dia buat di grup WA keluarga kami, keluarga kandung, dia katakan, saya sedang duduk di kantor, saya sedang menghitung ulang apa yang Tuhan kerjakan dalam bisnis saya selama masa COVID. Dia bilang saya kaget luar biasa ketika saya menghitung. Saya dapat keuntungan 2 kali lipat dari 2019 di 2020. Padahal ini masa COVID dia bilang. Sampai dia bilang saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tapi ini faktanya. Dia cerita. Dia katakan saya sudah punya aset sekian hari ini. Saya baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu baik. Jadi saudara, perlu juga kita menghitung apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, supaya kita bersyukur pada Tuhan. Nggak fair saudara, hanya karena 1-2 doa belum dijawab, kita lupakan sekian banyak yang dijawab. Saya ingin kembali ke sini saudara. Tujuan Tuhan supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tidakkah kita ingin hidup kita lebih banyak berbuah, lebih produktif, lebih berhasil, lebih sukses? Tidakkah kita ingin saudara? Bapakku pengusahanya. Bapak ingin katakan supaya kebun anggurnya lebih banyak berbuah. Oleh sebab itu saudara, kita mau belajar hari ini. Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan supaya hidup kita berbuah lebih banyak. Yang pertama adalah setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata kata dibersihkannya ini dikaitkan dengan firman Allah. Artinya begini ibu bapak. Setiap kita dengar firman Tuhan, sebenarnya dia sedang mengkoreksi pikiran kita. Setiap dengar firman Tuhan, dia sedang mengkoreksi perasaan kita. Pikiran-pikiran yang keliru dicoba dikoreksi oleh Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak mau kan. Perasaan-perasaan yang keliru yang menghambat kita bertumbuh, menghambat kita berbuah, dikoreksi oleh Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak mau kan. Tetapi saudara yakinlah, semakin sering saudara dengar firman Tuhan, pastilah pikiran saudara terkoreksi pelan-pelan. Kadang-kadang mungkin firman Tuhan agak keras saudara. Ya sama seperti ibu-ibu. Kalau bersihkan panci atau kuali yang belak pantatnya itu sudah terlalu keras gitu ya. Itu nggak cukup lagi hanya pakai spons, itu nggak cukup. Itu harus pakai yang ada kawatnya itu loh. Betul nggak? Krek. Saat itu kuali mau nangis dia. Dia katakan, "Bu, pelan-pelan Bu, sakit nih." Nah begitu juga saudara. Kadang-kadang saudara mungkin ditabrak oleh firman Allah. Loh kok tajam banget nih firman Allah. Nah itu, karena udah karatan. Amin saudara. Jadi kalau udah karatan agak sakit sedikit katakan, aduh Tuhan karatan ya. Aduh Tuhan. Tapi gak apa-apa lah supaya aku berbuah banyak. Amin saudara. Mau dikoreksi Tuhan? Belajar. Dibersihkan. Itu proses pembersihan.
Semakin sering dengan firman Tuhan, proses terjadi dalam hidup saudara. Tujuannya cuma satu, supaya berbuah lebih banyak. Tuhan koreksi hidup kita. Inilah kalau dikaitkan tadi, carang-carang yang tidak produktif dipotongnya. Sifat-sifat tidak produktif dibersihkannya. Dibersihkannya dari hidup kita. Dibersihkannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yuk kita buka hati sama Tuhan, biar firman Allah bersihkan kita. Kalau dengar firman Allah katakan amin. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku maulah buang ini, buang ini, buang ini, buang ini. Karena dibersihkan, saya mau dibersihkan. Supaya lebih banyak berbuah. Sekali lagi, tujuan Tuhan supaya lebih banyak berbuah. Hidup kita Tuhan inginkan lebih dari tahun lalu. Tahun 2022 saya nggak tahu bagaimana saudara mengevaluasi diri saudara. Tapi mulai ambil tekad, Tuhan 2023 saya akan lebih dari hari ini. Ya secara hitung-hitungan ekonomi saudara, kadang-kadang mengatakan ya saya sih nggak naik, nggak turun. Tapi juga saudara inflasi kan terjadi. Kalau income saudara hanya naik 10% itu sama dengan saudara defisit, betul nggak? Karena apa? Bakso udah naik saudara harganya. 2021 bakso cuma 15.000, sekarang 20.000 barangkali. Uang jajan anak juga naik. Betul orang tua? Makanya Tuhan katakan ayo berpikir bisnis yuk. Hidupmu harus lebih dari tahun lalu. Hidupmu harus lebih. Dalam segala hal harus lebih dari tahun lalu. Hidup harus lebih produktif, berbuahlah lebih banyak. Berbuah lebih banyak. Karena itu saudara, kalau dibersihkan, katakan siap Tuhan. Iya Tuhan, aku mau dibersihkan. Kalaupun sakit katakan, iya Tuhan ternyata udah karatan ya. Makanya sakit ya Tuhan. Tapi gak apa-apalah Tuhan. Yang penting aku berbuah lebih banyak. Amin. Yang kedua, kalau saudara lihat di ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Saudara mungkin bertanya, loh nyatanya orang gak kenal Tuhan tetap produktif hidupnya. Yang Tuhan maksud di sini adalah kita hidup di atas standar, di atas rata-rata. Kalau orang barangkali karena bekerja keras akhirnya sukses, itu prinsip alamiah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita bisa meraih sesuatu di luar batas-batas kita. Karena apa? Tinggal dalam Tuhan. Dan Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Sehingga kita kaget, kok bisa, kok bisa, kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Kita tinggal dalam Tuhan. Kalau Tuhan dalam kita dalam Tuhan. Dikatakan apa? Kita berbuah. Dan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita keluar dari Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan sederhana sekali sebetulnya. Hidup dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Pagi hari saudara kalau bangun, apa saudara katakan? Dalam doa saudara, apa yang saudara ucapkan? Saya dorong saudara, begitu bangun pagi saudara, sebelum saudara turun dari tempat tidur, sebelum buka handphone bahkan. Karena ada banyak orang begitu bangun handphone dulu yang dibuka kan. Jangan dulu saudara. Begitu handphone dibuka, pikiran saudara terganggu. Sebelum engkau lakukan itu, coba ambil waktu sejenak aja. Tuhan terima kasih sepanjang malam engkau sudah jaga aku. Engkau berikan aku tidur yang nyenyak. Dan pagi ini aku bangun dengan kesegaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini engkau berkati aku, engkau sertai aku. Bila perlu saudara beritahukan sama Tuhan apa jadwal saudara sepanjang hari. Tuhan jam sekian aku akan mengerjakan ini. Jam sekian akan ketemu si A. Jam sekian akan begini. Sampaikan sama, sertai aku Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara katakan itu sepanjang hari saudara melangkah dengan optimis. Karena engkau sudah bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Sehingga kalaupun ada sesuatu terjadi, saudara katakan apa? Yang penting saya kan sudah minta Tuhan sertai aku di sini. Pasti Tuhan menolong aku. Saya bangga dengan anak-anak Tuhan, saudara kadang-kadang tiba-tiba dia katakan, aduh terima kasih Tuhan, puji. Padahal gak ada apa-apa. Tiba-tiba terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia dengan tentu dekat. Amin saudara.
Saya pengen tanya saudara, satu hari saudara berapa kali nyebut nama Tuhan? Jangan katakan 3 kali. Itu ketika doa sarapan, doa makan siang, dan doa makan malam. Lebih dari situ ada enggak nyebut nama Tuhan? Gimana saudara? Nggak rugi. Nggak rugi saudara. Karena begitu kita sebut nama Tuhan, maka Tuhan bersama dengan kita. Itu membuktikan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Saya dorong saudara, mulailah hubungan dengan Tuhan dibuat lebih dekat. Tujuannya cuma satu, supaya berbuah lebih banyak. Untuk kita juga kok. Supaya berbuah lebih banyak. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Lagu tadi yang jadi lagu tema Natal kita, tadi coba lihat. Bahkan setiap tarikan nafas, kita harus ingat ada Tuhan bersama dengan kita. Dari mulai bangun tidur, sampai akhirnya kita berbaring kembali. Tuhan itu baik bagi kita. Amin saudara, artinya apa? Jangan ada satu waktu, satu detik pun bahkan, engkau terpisah dari Tuhan. Amin saudara, amin. Mulailah biar Tuhan kuasai hati dan pikiran saudara. Supaya sepanjang hari saudara menikmati kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan hidupmu juga produktif, berbuah lebih banyak, berbuah lebih banyak, berbuah lebih banyak. Saya ingat saudara, kebetulan sini ada beberapa barangkali yang mengatakan, wah saya kan sudah usia sekian masa mau berbuah lagi. Saya ingat saudara, ketika UPH di Medan itu dimulai dulu, Mukhtar Riyadi kasih sambutan atau dalam sambutannya dia cerita begini. Tahun ini usia saya sudah 86. Tapi saya masih punya 4 cita-cita. Yang saya berdoa supaya sebelum 90, cita-cita saya yang 4 ini tercapai. Kemudian dia katakan, kenapa saya katakan 90? Dia cerita, teman saya Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, dia katakan sama saya begini, kalau kamu punya cita-cita, selesaikan sebelum 90. Karena kalau 90, pikiran kita udah mulai berubah. Memori kita sudah mulai terganggu. Jadi sebelum terganggu, tolong selesaikan. Sebelum 90. Makanya saya akan kejar cita-cita saya. Sebelum 90 dia katakan. Saya berpikir, Mukhtar Riyadi, apa dia nggak punya? Umur 86 masih punya 4 cita-cita. Halo? Jangan katakan saudara nggak punya cita, bapak ibu nggak punya cita lagi. Bagi saya, selama Tuhan kasih saya nafas, saya harus punya cita-cita di hidup ini. Artinya apa? Saya tetap punya kerinduan untuk berbuat sesuatu. Satu ketika saudara, saya dapat tamu dari Jakarta, saya nggak kenal dia, tapi tiba-tiba dia telepon saya, Pak, kenalkan saya ini, kita nggak pernah ketemu dan memang kita nggak saling kenal. Tapi saya nginap di Hotel X, dia sebut satu hotel di Medan, Bapak bisa ketemu saya. Saya dapat nomor Bapak itu dari teman saya, juga seorang pengusaha di Jakarta. Kami ketemu. Ngobrol hanya bersama, dia katakan, Pak boleh nggak bawa saya keliling Medan? Saya bilang ngapain? Ya saya baru pertama ke Medan Pak. Siapa tahu pikiran saya terbuka mau buka bisnis apa di Medan. Karena katanya Medan menjanjikan loh Pak, peluangnya bagus. Ya kita jalan. Saya bilang sama dia begini, Pak pasti punya teman-teman di Medan, punya. Kok Bapak nggak ngajak mereka untuk keliling, untuk bicara bisnis? Dia bilang, Pak, kalau saya ajak mereka akan arahkan saya untuk kepentingan mereka, Pak. Kalau pendeta kan nggak punya kepentingan. Oh gitu ya. Jadi dia kepengen objektif melihat. Nah saudara, pikiran pendeta karena bukan pikiran bisnis. Saya katakan, Pak, Bapak umur berapa? Dia bilang 65 waktu itu. 65 Pak ya? Oh. Pak, kenapa Bapak mesti ekspansi ke Medan Pak? Bapak kan udah punya bisnis banyak. Kalau saya berpikir Pak, seandainya saya Pak, saya punya uang 10 miliar, saya depositoin aja Pak. Waktu itu masih dapat 10% per tahun deposito. Ini kejadian sekitar 20 tahun lebih yang lalu. Saya pikir begini, Pak, saya ajarin dia. Kalau Bapak taruh 10 miliar di bank, berarti kan Pak 1 miliar setahun. 1 miliar bagi 12 Pak, 85 juta. Masa Bapak nggak bisa 85 juta? Dia dengar saya dengan sabar. Tapi setelah itu udah Pak, udah. Dia tepuk bawah saya, Pak Pendeta. Kalau berpikir begitu minta mati aja Pak. Minta mati aja Pak, dia bilang. Saya cuma punya prinsip satu Pak, selama saya hidup, saya harus berbuat sesuatu, bukan untuk saya Pak.
Kalau untuk saya benar yang Bapak bilang, tetapi siapa tahu saya buka usaha di Medan, orang Medan diberkati. Wow, saya diam saudara. Pikiran pendeta nggak sama dengan pikiran bisnis. Ternyata ada pengusaha berhati pendeta. Pendeta coba berhati pengusaha tapi salah. Saudara, menarik bagi saya. Kalau saya buka di Medan Pak, bukan lagi kepentingan saya. Tapi orang Medan itu diberkati. Karena saya tahu kalau Tuhan kasih saya nafas, saya harus berbuat sesuatu Pak. Wow, saya bilang. Coba lihat saudara. Tapi saya ingin kembali mengatakan, yuk tinggal dalam Tuhan. Yang ketiga saudara, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi yang pertama kedua digabungin saudara. Kita tinggal dalam Tuhan, firmannya dalam kita membersihkan kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa bukan? Minta apa saja yang kamu kehendaki. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu. Bahkan dikatakan begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi Tuhan punya kepentingan lewat hidup kita. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan punya kepentingan untuk kebersihan kita saudara. Ketika hidup kita semakin jadi berkat, Tuhan katakan kamu muridku. Tuhan buat kita berbuah banyak. Ternyata di situ Tuhan dimuliakan. Kalau anak-anak Tuhan diberkati, Tuhan dimuliakan. Apalagi kalau anak Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Berapa banyak anak Tuhan yang siap menjadi berkat bagi dunia ini saudara? Berapa banyak? Saya berharap kita mau. Dan kita katakan, sudah waktunya aku menjadi berkat. Sudah waktunya aku memberkati. Sudah waktunya aku berbuah banyak. Supaya orang menikmati kebaikan-kebaikan dari hidupku. Supaya orang menikmati berkat dari hidupku. Amin saudara. Setidaknya mari kita katakan pada Tuhan. Saya ingin berbuah lebih lagi. Kalau untuk diri saya mungkin udah cukup Tuhan. Tapi saya ingin lebih lagi. Supaya aku bisa berbuat lebih lagi bagi orang lain. Amin saudara. Ini doa saya kepada Tuhan pada siang ini saudara. Dan kiranya doa kita bersama. Mengakhiri tahun ini, coba kita evaluasi ke belakang. Dan kita katakan Tuhan, 2023, aku ingin berbuah lebih dari 2022. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.